warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar ya kelanjutan dari materi yang kemarin, tetap dalam kompetensi dasar keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita akan belajar indikator yang keempat, yaitu mengidentifikasi keberagaman ras yang ada di Indonesia. Kemudian indikator yang selanjutnya, yang kelima, yaitu mengidentifikasi keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Oke, ya, perhatikan. Yang indikator yang keempat, kita akan mempelajari keberagaman ras. Apa itu ras? Sudah sering dengar kata-kata ras atau kata ras? Nah, ras merupakan golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, ciri-ciri fisik bisa kita lihat dari rambut, warna rambut, bentuk rambut. Misalnya warna rambutnya hitam atau pirang, bentuk rambutnya lurus atau keriting. Kemudian apa? Warna kulit. Kemudian apa lagi? Bentuk mata. Misalnya matanya, bola matanya berwarna biru atau hitam. Kemudian bentuk matanya sipit atau tidak sipit. Kemudian tinggi badan. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri ras. Nah, kita tahu di pembelajaran sebelumnya bahwa di negara kita ada keberagaman ras. Nah, keberagaman ras itu disebabkan karena faktor apa? Ya, faktor letak strategis wilayah Indonesia. Nah, kita akan mempelajari 4 ras yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ras Asiatik Mongoloid. Kemudian yang kedua ada ras Malayan Mongoloid. Yang ketiga ada ras Kaukasoid, dan yang keempat ada ras Melanesoid. Oke, yang pertama kita akan mempelajari ras Asiatik Mongoloid. Apa itu ras Asiatik Mongoloid dan apa ciri-cirinya? Nah, ras Asiatik Mongoloid adalah golongan ras ya, dimana ini merupakan golongan ras yang ada dalam atau ciri dari bangsa Cina, Korea, Jepang, Taiwan. Nah, kamu bisa bayangkan ciri-ciri orang Korea yang gimana? Ayo, yang senang dengan artis-artis Korea, ciri orang Korea bagaimana? Nah, Asiatik Mongoloid tadi golongan bangsa dari Cina, Korea, Thailand. Nah, Taiwan ciri-cirinya apa? Berkulit putih, ya kan? Kemudian rambutnya lurus, kemudian bermata sipit, kemudian bentuk mukanya oval. Nah, itu contoh ras, ciri ras Asiatik Mongoloid. Kemudian yang kedua ada ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid adalah golongan bangsa, contohnya kita, orang Indonesia. Tapi orang Indonesia juga itu ada keberagaman rasnya. Nah, contoh ras Malayan Mongoloid adalah golongan suku dari Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa. Apa cirinya? Cirinya adalah yang pertama adalah kulit berwarna sawo matang. Kemudian rambutnya hitam, lurus, tapi cenderung bergelombang. Kemudian bola mata berwarna hitam. Tinggi badan rata-rata 150 sampai dengan 165 cm. Nah, itu ciri-ciri daripada ras Malayan Mongoloid. Kemudian yang ketiga ada ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini adalah ras dari golongan bangsa Eropa, Amerika, kemudian Arab. Apa cirinya? Bisa kamu lihat, hidungnya mancung, ya benar, hidungnya mancung. Kemudian bola matanya berwarna biru, rambutnya pirang, kemudian dagunya lancip, ya. Kemudian apa lagi? Tinggi badannya rata-rata 180 sampai dengan 200 cm. Itu ciri ras Kaukasoid. Kemudian ras yang keempat adalah ras Melanesoid. Nah, ras Melanesoid ini adalah golongan bangsa yang tinggal di daerah Papua, kemudian di Nusa Tenggara Timur. Bisa kamu bayangkan orang Papua itu cirinya bagaimana? Ya, cirinya adalah berambut hitam keriting. Jadi rambutnya orang Papua itu keriting. Kemudian berkulit hitam. Kemudian berbadan tegap. Jadi orang Papua itu badannya tegap, sterek. Kemudian tinggi badan rata-rata 165 sampai dengan 170 cm. Kemudian
bibir dan hidungnya tebal. Itu ciri-ciri ras melanosoid. Nah, biarpun secara fisik ciri kita berbeda, tetapi kita adalah manusia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang mempunyai hak, martabat, derajat yang sama. Jadi kita tidak boleh membedakan manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Ya, apapun ciri fisik kita harus bersyukur. Ya, karena apa? Ciri fisik kita merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kita akan belajar indikator yang selanjutnya, yaitu menganalisis keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya beragam suku, bukan hanya beragam agama, bukan hanya beragam ras, tetapi dalam masyarakat Indonesia ada keberagaman antar golongan. Nah, keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia ini menurut Syarif Muiz dilihat dari dua titik pandang yang berbeda. Yang pertama, titik pandang secara horizontal. Yang kedua, titik pandang secara vertikal. Nah, titik pandang secara horizontal ini, kamu tahu garis horizontal adalah garis yang mendatar. Nah, dari titik pandang secara horizontal ini, masyarakat Indonesia bisa kita lihat ada keberagaman agamanya, ada keberagaman sukunya, dan ada keberagaman rasnya. Jadi keberagaman suku, agama, ras ini merupakan keberagaman yang dilihat dari atau dilihat secara horizontal. Kemudian titik pandang yang kedua adalah titik pandang secara vertikal. Nah, garis vertikal adalah garis yang tegak lurus. Nah, dalam titik pandang yang kedua atau secara vertikal ini, manusia atau masyarakat ini dibedakan dalam kelas-kelas. Ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Nah, bisa dilihat dari apa? Mata pencaharian atau hasil daripada mata pencaharian. Jadi kaya, kalau kaya itu masuk ke dalam kelas atas, kemudian cukup masuk ke dalam kelas menengah. Kemudian kalau misalnya tidak mampu atau miskin masuk dalam kelas bawah. Nah, itu titik pandang yang kedua. Keberagaman antar golongan tadi ini tidak boleh menyebabkan adanya perselisihan atau perpecahan. Nah, caranya bagaimana? Misalnya yang mampu membantu yang tidak mampu, ya. Nah, keberagaman antar golongan ini merupakan suatu khasanah atau kekayaan, di mana ini juga bisa menjadi alat pemersatu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, yang mampu membantu yang tidak mampu. Meskipun berbeda-beda golongan, ya, tetapi secara keseluruhannya kita adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kita tahu di Indonesia, negara kita mempunyai semboyan. Semboyan negara kita adalah menggambarkan tentang keberagaman masyarakat yang ada di negara kita. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, biarpun Indonesia itu beragam suku, agama, ras, dan antar golongan, tapi kita merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai keberagaman ras dan keberagaman antar golongan. Terima kasih, semangat buat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can swear, I can joke, I see what's on